perjalanan di Bandung itu beda ya. Ya ampun. Oke, hari ini kita cari buku. Sore-sore kita lihat jalanan kota Bandung gimana ya. Rencana mau beli buku di Togamas. Nah, sambil menikmati perjalanan sore hari ini, cerita dikit lah mengenai pengalamanku di Bandung, tinggal di Bandung. Yes, tinggal di Bandung udah sekitar hampir setengah tahun. Mulai dari bulan Januari pas tanggal 1 sampai sini, Sabtu pagi sampai sini. Ini sudah bulan Juni. Selama tinggal di Bandung itu ya pengalaman menarik itu ya, mungkin secara apa ya, secara budaya itu agak beda sih, tapi secara umum itu sama. Nah, selama ini yang paling ketara adalah bahasa ya. Bahasanya itu nggak ngerti belas aku itu ngomong apa, cuma tahu urang itu, kalau nggak salah kamu atau aku ya, aku padahal urang kalau di bahasa Jawa itu adalah udang ya toh. Wah, macet, nggak tahu nih PSBB loh, tapi macet, ya udah nikmatin aja, yang penting pakai protokol kesehatan. Oke, lanjut. Selain bahasa itu apa ya, nah macet ya. Aku tinggal di Jogja itu sudah dari 2009 sampai akhir 2019, 10 tahun di Jogja. Tapi ya asli saya juga di Jogja sih, asliku di Jogja, tapi ya nggak, anggap aja tinggal di Jogja selama kuliah dan sempat kerja di Jogja itu 10 tahun. Yang paling ketara itu adalah trafficnya. Meskipun di Jogja itu sudah macetnya kayak gini, kayak di Bandung ya, tapi nggak separah di Bandung sih. Kalau di sini, kalau dari tempatku sampai di tempat kerja itu 10 kilo itu 30 menitan. Kalau di Jogja, dari rumahku Prambanan sampai di kampus UGM ya sekitar 20 kilo itu 30 menit ya. Itu komparasinya seperti itu ya, kebayang lah macetnya gimana. Terus yang beda lagi, jalan tembusnya sebenarnya banyak sih di Bandung, tapi belum hafal ya gimana tembusannya itu di mana, tuh jadinya agak susah gitu. Jadi kalau kerja itu ya lewat jalur itu aja, akhirnya ya kena macet terus. Ya mau gimana lagi, barusan. Nah, sialnya selama di Bandung itu 3 bulan itu work from home ya, WFH. Adaptasinya itu udah berbeda, susah lagi nih. Harusnya bisa jalan-jalan keliling, cari tahu gitu ya, bagaimana keadaan Bandung, bagaimana budayanya ya. Tapi ya karena kerja di rumah jadinya sulit untuk adaptasi. Mungkin besok kalau udah masuk kerja lagi udah lancar lagi mungkin ya. Ya itu sih susahnya. Yang membedakan tadi trafficnya atau kemacetannya itu luar biasa di sini, terutama kalau masuk kerja itu, terutama itu sangat ketara sekali itu. Kemudian nah harga barang, terutama ketika jajan makanan ya, nasi gitu ya, nasi sayur, lauk, telur gitu, agak mahalan sini sih. Tapi kalau dirasa-rasa, dipikir-pikir itu ya, hampir mirip lah, kurang lebih ya sekitar 2000-3000an lah selisihnya. Tapi ya kehitungannya kalau aku sih sudah mahal itu. Dan yang paling ketara lagi itu apa, ketika fotokopi
Fotokopi itu hitam putih di sini 500. Bayangkan coba, 500 per lembar. Kalau di Jogja 1.500. Sih, selisihnya luar biasa sekali. Tapi ya nikmatin aja. Yang paling kerasa itu apa? Yang berwarna. Yang berwarna itu 1.000-an ya. Agak lupa sih. Tapi mahal memang. Kalau di Jogja ya sekitar 1.000-an sih. Tapi kalau dihitung-hitung ngeprint itu ya mending di Jogja ngeprint. Di percetakan tuh di Jogja. Nah ini yang bikin macet tuh ini ya, perempatan apa namanya, mau ke Kiara condong kalau ke kanan. Dan terik banget sore ini dan macet ya. Tapi nggak separah waktu itu, nggak PSBB. Macet banget. Oke, lanjut. Setelah harga a few minutes later, lifestyle di sini ya beda. Lifestyle emang agak mahal sih. Dan masih rada takut kalau keluar sendirian malam-malam gitu. Soalnya baru pertama, itu biasa sih. Tapi ya mudah-mudahan lancar lah. Nah, jalanan di Bandung itu beda ya. Kalau di kota memang mulus. Kalau di jalan sini, ini Soekarno-Hatta, ya ampun, kalau nggak hati-hati kena itu lubang. Dan kalau keluar dari kota Bandung, jalannya sudah naudzubillah ya. Nah ini yang bikin susah nih, soalnya perawatan motor lebih ini. Bayangin coba selama di Bandung akibat ya karena rusak ya jalannya, spakbor belakangku gerak terus. Dulu sih nggak sampai parah segini, tapi sekarang waduh, bagian tailnya, ekor motorku itu geter gitu. Agak susah sih memang, tapi ya mau gimana lagi, apalagi kan motorku sport ya, suspensinya keras. Aduh, juga itu nambah lagi getarannya. Oh ya, mengenai yang paling getara, yang ini kembali ke budaya lagi. Setiap ditanyain mesti itu ya, dari mana? Aku jawab dari Solo gitu ya. Oh dari Jawa ya. Lalu dari mana? Dari Pulau Jawa juga, meskipun beda suku. Sebenarnya itu kan aneh ya menurutku. Cukup kota aja tahu kan sukunya dari mana. Tapi dijelasin dari Jawa ya. Lalu kan dari Pulau Jawa. Itu dalam hatiku kayak gitu. Menurutku kalau tanya asal itu mending kota gitu udah cukup lah. Suku atau apa ya nggak perlu cari tahu. Tapi ya mau gimana lagi kan, tinggal di partai orang ini, merantau lah istilahnya. Nikmatin aja bos, rame-rame terus dah. Nah ini yang macetan nih, ntar lagi sampai. Nah mungkin itu ya pengalamanku yang paling kerasa itu barusan. Ya memang nggak banyak sih, baru sekitar 6 bulan dan 3 bulannya di kos terus karena ya pandemi ini. Nah, mau gimana lagi ya toh, besok lah kalau sudah setahun gimana merasakan keadaan di Bandung itu seperti apa. Tapi yang jelas yang paling kerasa itu lifestyle dan jalanannya sih ya. Dan belum semua aku explore ya kota Bandung. later. Oke, gila, beli buku sebentar doang, ternyata tutupnya jam 5 sore. Kan kambing. Tapi ya gak apa-apa, udah dapet buku nih. Ya udah, datang sampai di toko jam berapa tadi? 4.45. Padahal tokonya tutupnya jam 5. Terus di dalam cuma berapa menit doang. Lagi cari 5 menit ya,
udah ada peringatan 10 menit lagi mau tutup. Ya udah, beli seperlunya ya. Pengennya buku ya udah, buku tulis gue kebeli sama sticky note, beres. Oke, ya udah bayar langsung dah. Nih suasana kota lumayan kan, jalannya enak gitu, lebar gitu. Apalagi kalau udah sampai di jalan sana, di depan sana, nggak tahu, belum hafal gua nama jalanannya. Itu waduh enak banget, sejuk lagi, banyak tanaman. Dan itu kalau dibandingin di Jogja itu beda lah. Jogja itu panas, nggak ada itu. Paling di daerah itu, dari Kota Baru, stadion itu ya, aduh lupa lagi, Mandala ya, Stadion Mandala kalau nggak salah. Kalau nggak salah loh ya, Kota Baru. Sebenarnya sistem kotanya asik loh, tapi ya itu. Sepi. Let's go. Asik kan? Kan asik jalan-jalan sore, dapat yang dibeli buku. Ya udah, pulang. Meskipun ya nggak puas, padahal ada yang buku cerita yang mau aku beli tapi nggak jadi. Ya udahlah. Tapi ngomong-ngomong tadi ya, nerusin perbedaannya Jogja sama Bandung, ya memang perbandingannya jauh ya. 10 tahun dengan itu cuma 6 bulan, sekitar 6 bulan. Ya udah, belum kerasa lah. Tapi yang nampak dulu aja deh. Ya tadi udah aku ceritain ya, yang nampak itu cuma traffic, budaya, dan hal-hal unik tadi ya. Ada loro di Pulau Jawa tapi bilang Jawa, aneh kan? Terus apa lagi ya? Oke, mungkin sisi pembeli itu ya, kalau mau beli elektronik, kalau jujur sih susah ya. Karena apa? Pertama ya tadi, alasan pertama, belum kenal banget sama kotanya, letaknya di mana. Kalau mau beli sini, kebutuhan ini, elektronik ini, itu mending di sini. Kalau di Jogja kan enak, maksudnya ya sekali lagi itu udah kenal, udah 10 tahun coy, mau gimana lagi. Kalau di sini setauku cuma Bandung Electronic Center ya, BEC ya, tuh udah beli laptop smartband seperti eksternal. Nah konsepnya itu kayak mall, harganya ampun, ditawar susah coy. Terus model kayak di mana ya? Ya kalau di Jogja sih modelnya BEC, kalau di Jogja itu Jogja Elektronik ya, Jogja Elektronik itu modelnya kayak gitu persis banget. Tapi kalau Jogja Elektronik kan kayaknya enggak ding, sama ding, ada laptop, ada printer gitu ya, yang barang-barang elektronik gitu ada, handphone, ada pasti. Mirip. Lantai atasnya juga buat itu laptop sama peripheral gitu. Kalau bawah middle gitu kan apa, untuk apa namanya, untuk handphone, aksesoris gitu, hampir mirip. Dan belum tahu misalkan mau beli handphone tuh enaknya di mana. Kalau beli misalkan untuk peripheral itu murah, yang paling murah di mana, itu belum ketemu nih. Jadi ya itu agak susah nih. Jadi perlu keliling sih. Tapi ya kondisinya kayak gini, pandemi, agak susah, males juga mau keluar kalau nggak perlu amat. Ini kalau nggak butuh banget bukunya nggak beli gua. Tapi aku butuh ya buat nulis gitu. Kalau nggak nulis tuh pusing gua. Ngetik itu kalau punya 2 layar nggak apa-apa, tapi punya 1 layar doang susah buat kerja, buat nulis gitu. Ya udahlah, beli buku lah, sambil itu gerak tangan kan lumayan. Nah ini macet kan, seperti biasa macet. A few moments later. Nah asiknya di Bandung itu
kayak Eiger itu banyak ya. Brudo atau Brudo, bodo amat. Itulah, itu ada. Enak, nggak usah ngirim lagi. Aduh, jalannya macet nih. Di jalanan Buah Batu kayak gini, apalagi nanti di Soekarno-Hatta ya. Macet. Mau kemana ini? Aduh, macet kayak gini lagi. Balik lagi ke Jogja sama Bandung. Tempat wisatanya coy. Kalau di sini gunung-gunung semua, nggak ada pantai. Pantainya jauh-jauh. Kucingnya ngapain tuh? Dia pengen ke pantai lagi. Kalau ke pegunungan banyak sini. Pegunungan tuh kalau menurutku nggak asik ya. Itu preferensi orang sih. Nah, kalian pilih apa nih? Mau gunung atau pantai? Nah, komen lah. Kalau aku sih prefer itu sih. Prefer pantai. Enak itu pemandangannya. Gunung itu ya kalau wisata keluarga sih enak. Kecuali kalau naik gunung beneran ya. Oke. Nah, di Jogja ini aku jadi perempatan ini inget itu perempatan Condong Catur. Cuma inget doang, tapi nggak persis. Tapi kalau sore macetnya kayak gini ya. Misal ini dari Kejayan ke itu Condong Catur, macet, macet, ya itu macetnya Bandung kayak gitu ya. Berapa menit tadi macetnya. Ini juga sebenarnya kalau jam pulang kerja ya macet sama. Panjang jalan ini macet itu hal yang biasa. Mungkin itu ya perbandingannya yang paling ketara antara Bandung dengan Jogja. Ya itu nggak sepadan sih, cuma baru tinggal 6 bulan gitu sama dibandingkan 10 tahun lebih malahan. Oke, mungkin itu aja sih ya.